Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya Bapak Ibu sekalian di final project pada materi Human Integrated System di kelas LDDA dari grup 2. Perkenalkan, ini adalah grup member kami. Saya sendiri panggilnya Febri, kemudian ada Bapak Gilang, Bapak Erik, Bapak Redo, dan Bapak Yudo. Nah, background dari kelompok kami adalah kegiatan di industri sering mengalami masalah manual handling yang berulang. Penggunaan tube expander elektrik seberat 10 kg kurang lebih secara manual meningkatkan risiko kelelahan dan cedera kerja. Maka diperlukan desain alat bantu yang ergonomis untuk mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisien. Berikutnya adalah problem formulation. Bagaimana merancang alat bantu ergonomis untuk menggunakan tube expander elektrik. Bagaimana aspek antropometri dapat diterapkan dalam desain alat. Bagaimana analisis biomekanika membantu mengurangi beban kerja dan risiko cedera, dan bagaimana alat bantu ini mengurangi tingkat kelelahan pekerja. Benefit yang diharapkan dari research ini adalah merancang alat bantu ergonomis untuk meringankan penggunaan tube expander elektrik. Menerapkan aspek antropometri dalam desain alat, menggunakan analisis biomekanika untuk mengurangi beban kerja dan mengevaluasi pengaruh alat bantu terhadap kelelahan pekerja. Oke, selanjutnya untuk metode penelitian secara garis besar, yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu observasi dan wawancara pekerja. Lalu yang kedua, studi literatur yang berupa mempelajari terkait ergonomi, biomekanika, dan manual handling. Yang ketiga, pengumpulan data terkait antropometri, biomekanika, dan kelelahan kerja. Lalu perancangan dan prototipe, mengembangkan alat bantu yang ergonomis, lalu pengujian dan evaluasi, yaitu analisis postur, kelelahan, dan konsumsi energi. Next. Landasan teori antropometri, studi tentang ukuran tubuh manusia yang digunakan untuk desain alat kerja yang ergonomis. Rumus yang kami gunakan diantaranya rumus mean, rumus standar deviasi, yang kemudian digunakan untuk menentukan persentil. Next. Kemudian landasan teori untuk biomekanika, yaitu analisis gaya dan postur tubuh untuk mengurangi risiko cedera saat menangani alat berat atau beban yang berat. Rumus yang kami gunakan diantaranya adalah rumus lifting index, rumus gaya kompresi, dan gaya shear. Next. Landasan teori untuk fatigue dan energy consumption yaitu pengaruh aktivitas fisik terhadap kelelahan dan konsumsi energi pekerja. Rumus yang digunakan untuk mencari metabolic equivalent tax atau MET, yaitu rumus MET, energi yang dikonsumsi dibagi berat badan dikali waktu. Next. Baik, berikut ini adalah data awal sebelum menggunakan alat bantu. Di antaranya yaitu data antropometri, rata-rata tinggi badan 165 cm dan rata-rata tinggi siku 105 cm. Data biomekanika yaitu compression force sebelum yaitu 9458,7 Newton, setelahnya yaitu 6432,7 Newton. Shear force sebelum yaitu 324,92 Newton, setelahnya 290,72 Newton. Lifting index sebelum 1,22, setelahnya yaitu 0. Data fatigue dan energi consumption yaitu konsumsi energi sebelum yaitu 3,82 Met,
setelahnya menjadi 1,92 Met. Indikasi stres sebelum yaitu 2,27 dan setelahnya 1,77. Nah, berikut juga kami tampilkan beberapa tabel data yang telah kita ambil. Di antaranya itu tabel data NIOS sebelum, tabel data antropometri, data match, data break time, dan data fast. Dan juga ada foto penggunaan tube expander sebelum memakai alat bantu. Oke, lanjut next. Eh, saya akan menjelaskan tentang explanation anthropometry. Eh, Contoh perhitungan dimensi 4 dari hasil perhitungan itu didapatkan P5-nya 92 dan persentil 95 itu hasilnya 117,995. Untuk desain alat berdasarkan nilai antropometri pekerja, dimensi yang digunakan 1, 4, 18, dan 19. Kemudian persentil yang digunakan adalah persentil 5 hingga persentil 95 dengan tujuan membuat alat yang adjustable. Untuk analisis tinggi badan, tinggi siku, dan postur kerja, dimensi 1, 4, 18, dan 19. Penerapan ergonomis desain alat bantu eh, seperti pada gambar ini, desain alat bantunya dalam bentuk 3 dimensi dan gambar teknisnya. Oke, next. Selanjutnya, explanation biomechanics. Eh, di sini akan menghitung compression force dan shear force. Untuk compression force itu sendiri perbandingan sebelum dan sesudah alat bantu. Kemudian untuk shear force-nya ini penurunan beban otot. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan untuk gaya compression sebelum di 9458,7 Newton, kemudian setelah menggunakan alat didapatkan nilai di 6432,7 Newton. Untuk shear force-nya sendiri itu sebelum menggunakan alat itu didapatkan di 324,92 Newton. Setelah menggunakan alat bantu, hasil yang didapatkan berdasarkan perhitungan yaitu 290,72 Newton. Untuk lifting index, yaitu reduksi risiko cedera. Untuk lifting index sebelum penggunaan alat dan lifting index sesudah penggunaan alat itu dinyatakan lifting kurang dari 1, yaitu safe. Untuk analisa Rula dengan ErgoFlow, yaitu peningkatan postur kerja, didapatkan hasilnya itu sebelum dari 7 menjadi 3 setelah menggunakan alat bantu. Oke, next. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait explanation fatigue dan konsumsi energi. Selanjutnya, penjelasan terkait fatigue dan energi konsumsi. Untuk fatigue, ada 2 indikasi. Satu, indikasi stres. Untuk menentukan indikasi stres, kita menggunakan evaluasi berdasarkan kuesioner FAST. Dari hasil kuesioner, yang memperlihatkan adanya penurunan tingkat kelelahan pekerja setelah menggunakan alat. Dari awal itu dengan rata-rata poin 2,27 menjadi 1,77. Hasil uji validitas dan reliabilitas membuktikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dengan signifikasi 99% dan nilai convex alpha di atas 0,6. Terus yang kedua, analisis MET, yaitu metabolic equipment task, equivalent task dengan sampel 20 orang setelah menggunakan alat pada bagian moderate happy sampai happy labor berubah menjadi light labor ke moderate happy labor. Untuk penggunaan energi, dari data konsumsi energi sebelum menggunakan alat didapat rata-rata 3,82 kalori. Dari hasil
didapat setelah menggunakan alat, energi yang digunakan mendapat nilai rata-rata 1,92 kilogram kalori. Next, kesimpulan dan saran. Didapat dari hasil penggunaan inovasi alat. Satu, penggunaan alat bantu ergonomis efektif dalam mengurangi beban kerja. Dua, postur kerja lebih optimal karena dapat mengurangi risiko cedera pada pekerja. Ketiga, efisiensi dan kenyamanan pekerja meningkat. Saran, satu, perlu pengujian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar. Dua, pengembangan alat dengan fitur tambahan untuk meningkatkan efektivitas. Tiga, implementasi alat dalam skala industri untuk evaluasi lebih lanjut. Next. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi adalah presentasi dari kami. Jika ada kritik dan saran mohon disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Minta